Ada bagian dari keseharian kita. Saya ketika diperintahkan oleh partai, ketika ditugaskan oleh partai untuk menjadi salah satu bakal calon bupati di sini, sudah meniatkan bahwa bagaimanapun proses partisipasi, proses melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses ini tidak peduli apakah akan mendukung atau tidak mendukung, itu bukan soal. Tetapi yang paling penting bagi saya bahwa walaupun kita panjang akan aku Kemalue. Nama saya Aristan, saya 45 tahun lahir di Kemalue. Berhubungan dengan teman-teman ini di sini. Kita ini sebetulnya bosan dengan ini, dengan pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada kan gitu. Tapi saya bilang ke teman-teman semua, saya bilang ke harap ke kita semua, Bapak Ibu hadirin ini, kita sebaiknya tidak bersama-sama kan gitu, terlibat dalam proses pemilu ini. Karena bagaimanapun pemilu menjadi bagian yang penting bagi kita. Pilkada menjadi bagian yang penting bagi kita semua. Proses suksesi penggantian kepala daerah menjadi penting bagi kita semua. Karena selama ini kita dalam politik demokrasi ini, kita masyarakat ini menjadi bagian orang yang menitipkan nasib kita kepada siapa yang mengurusi kita, kan begitu. Kenapa begitu? Nasib kita ini tidak seluruhnya ditentukan oleh bagaimana kita bekerja keras sehari-hari, kan begitu. Tidak hanya ditentukan bagaimana bekerja di sawah, bagaimana bekerja keras di kebun-kebun kakao kita, tidak hanya ditentukan bagaimana kita bekerja dan bekerja berpenghasilan sehari-hari. Sebagian besar sebetulnya nasib kita ditentukan secara politik, kan begitu. Nasib kita sebagian besar sebetulnya ditentukan di ruang-ruang di mana ada bupati berkantor, ada anggota DPR berkantor, ada kepala dinas berkantor, ada pegawai-pegawai yang berkantor, di mana kita menitipkan nasib kita. Di sanalah politik itu pentingnya bagi kita semua, kan begitu. Oleh karena itu, kita belajar dari seluruh proses-proses politik yang pemilu-pemilu sebelumnya, pilkada-pilkada sebelumnya, di mana partisipasi atau keterlibatan kita tidak cukup lagi menjadi sekedar orang yang menjadi pendukung, orang yang memilih, tetapi harusnya menjadi orang yang juga terlibat dalam pengambilan keputusan dalam mekanisme demokrasi sesuai dengan kapasitas kita sebagai masyarakat, kan begitu. Kalau anggota DPR dalam mekanisme demokrasi kita mengambil keputusan pada saat bersidang di kantor DPR, bupati juga begitu mengambil keputusan pada saat melakukan rapat dengan SKPD-nya. Tetapi ada ruang-ruang demokrasi di mana masyarakat harus partisipasi untuk bisa mempengaruhi keputusan politik itu. Di sanalah pentingnya proses politik sejak mulai dari pilkada sampai dengan seterusnya menjadi bagian yang serius di mana kita harus terlibat, kan gitu. Tidak sekedar memilih kemudian melepaskan dan menitipkan nasib kita. Pada akhirnya kita akan ketemu lagi pada pemilu berikutnya, ketemu lagi dengan pada pilkada berikutnya, dan ada banyak menghasilkan harapan-harapan yang tidak semuanya bisa dipenuhi. Oleh karena itu menjadi wajar, menjadi bisa dimengerti kalau kita menjadi berputus asa dengan pilkada, berputus asa dengan pemilu, karena biasanya begitu. Pemilu, pilpres, pilkada kadang-kadang menghasilkan banyak kekecewaan dalam diri kita, kan begitu. Tidak semua yang kita harapkan bisa dipenuhi oleh kita. Di sanalah pentingnya di mana kita selalu menjadi partisipasi politik aktif kita sebagai warga masyarakat menjadi penting, dan begitu. Mulai dari desa, di kecamatan, di kabupaten, melalui mekanisme melalui ruang-ruang politik yang tersedia, dan begitu. Itu maksud kedatangan hari ini, untuk memperkenalkan diri saya dan sekaligus mengajak kita semua untuk menjadi partisipasi aktif dalam proses politik ini. Lanjut sebagai perkenalan, saya sudah sampaikan tadi, saya ini Aristan, lahir 2 April 69, kurang lebih 45 atau nanti 46 tahun kalau saya akan datang di Kemalue. Lahir dari keluarga guru, menikah dengan Ibu jadi dari itu saya tiga topung lagi, saya tiga atau taleke besusu. Anak saya 2, ini perkenalan pribadi. Yang kakak itu kelas 2 SMP di Palu, Sanawia. Yang kedua di kelas 5 SD, Bang, lompat ke sana. Nah, itu yang kedua. Itu anak saya. Sebagai perkenalan aktivitas saya sehari-hari, saya ini sudah sama dengan Nandar, tapi Nandar bagus dia punya nasib. Dia bisa
dari sekdes hari ini dan betul-betul tinggal bersama masyarakat. Dulu aktivitas saya sebetulnya menjadi sama dengan Anda, menjadi pendamping pekerja sosial sebetulnya kami. So, di LSM, menjadi aktivis mahasiswa, bekerja mendampingi. Makanya dengan Pelate kita tidak asing lagi. Pelate adalah kawan seperjuangan di Dongi-Dongi, kan gitu. Dongi-Dongi adalah salah satu bagian di mana kami selama ini berada juga. Selain Dongi-Dongi, kami juga berkeliling di mana masyarakat yang harusnya mendapatkan hak-haknya, kan begitu. Di mana masyarakat harusnya mendapatkan penguatan-penguatan, di sanalah saya berada selama ini bersama teman-teman ini, kan begitu. Saya sejak menjadi mahasiswa, pekerjaan saya adalah itu sebetulnya. Makanya waktu ditanya pekerjaan di KTP, bingung juga saya, mau di siapa di KTP? Saya pernah bilang di kantor, batu-bata saya di kelurahan. Pekerjaan saya bilang pengangguran, karena pekerja sosial tidak diakui, kan begitu. Karena bagi kita, bagi masyarakat kita, bagi negara ini yang disebut pekerja itu adalah berpenghasilan. Jadi pekerja sosial seperti Nandar yang alhamdulillah Nandar sudah saya sedang lihat kawan saya ini tidak berpenghasilan secara ekonomi, tidak dianggap pekerjaan, kan begitu. Oleh karena saya bilang kalau itu tidak dianggap sebagai pekerjaan, maka tulislah itu pengangguran. Yang mana malah tulis di KTP pengangguran, kan begitu. Inilah tidak nilai negara ini. Harusnya KTP kita itu mengakomodir itu, memasukkan pengangguran supaya bisa dihitung. Ada sekian pengangguran kita yang sesungguhnya. Tidak seperti data BPS itu, pengangguran sedikit. Padahal kalau lihat kenyataannya, pengangguran jauh lebih besar daripada data-data pemerintah itu. Kalau tadi itu caranya. So, saya menganggur ini tidak ditulis sebagai pengangguran, ditulis sebagai apa? Wira swasta. Wira swasta apa kita? Kan begitu. Itu pekerjaan saya. Makanya saya bilang kalau tanya pekerjaan, yang pekerja sosial, tapi tidak diakui kan pekerjaan sosial karena tidak ada uangnya, tidak berpenghasilan dia. Itu pekerjaan saya. Jadi persentuhan dengan pekerjaan sosial itu yang kemudian memperkenalkan saya dengan Anda, dengan Pelate, dengan banyak teman-teman, dan memperkenalkan saya dengan dunia politik ini. Dan begitu. Di dunia politik ini kemudian menjadi sadar saya dari proses belajar sebagai pendamping sosial masyarakat itu bahwa pekerjaan sosial, pekerjaan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan politik. Karena politiklah yang sesungguhnya menentukan bagaimana masyarakat kita itu dibentuk. Politik yang kemudian menentukan bagaimana ekonomi kita itu terbentuk, kan begitu. Karena melalui keputusan politik lah, kan itu program-program pembangunan itu yang kemudian menentukan nasib-nasib kita ditentukan, kan begitu. Oleh karena itu, semenjak menjadi aktivis mahasiswa, kemudian menjadi aktivis LSM di berbagai organisasi, dulu saya ini mapala dulu, makanya dulu saya bilang sama teman saya ini, saya masih dapat nasi kuning 100 di pasarnya dulu. Zaman saya menjadi mahasiswa penyentalan, berkeliling sini naik gunung, saya masih dapat di situ, kan gitu. Berkeliling saya masih penyentalan, saya bertemu dengan banyak masyarakat di pedesaan, kan begitu. Salah satu hal yang penting bagi saya dari aktivitas itu adalah membentuk saya untuk tidak mengidap penyakit orang kota. Saya penyakit orang kota. Orang kota itu punya penyakit setelah ke desa. Yang pertama dilihat, salah juga. Nagaya guna, kan? Nagaya binangga, pemandangannya indah, kan gitu. Tetapi kemudian melupakan bahwa di balik Nagaya gunung, di balik Nagara air teh itu, di balik Nagaya pemandangan itu ada masyarakat kita yang apa? Dong-dongi, kira-kira dong-dongi, kan gitu. Dong-dongi, tapi orang melupakan di dong-dongi kan orang yang hak untuk tinggal dan bertahan itu juga tidak seperti dapatkan, kan gitu. Itu kadang-kadang tidak menjadi perhatian seluruh orang kota, kan gitu. Di balik keindahan pemandangan desa ini, masyarakat kita juga yang susah karena kita perlu sebagai petani, kan gitu. Saya bersyukur saya tidak mengidap penyakit itu, karena saya berkeliling dan bertemu dengan banyak petani dan mendiskusikan itu, sehingga saya juga cukup mengerti, itu bahwa itu yang kemudian mengajarkan kepada saya. Saya selalu bilang kemana-mana, tidak bisa ini, harus memperjuangkan nasib kita. Karena ketika kita menjadi penitik nasib, menjadikan nasib kita kepada siapa orang di luar diri kita, selama itu juga nasib kita tidak jalan imprungannya, kan begitu. Nasib kita itu harus diperjuangkan sendiri oleh kita, kan begitu. Dari sanalah saya berjumpa dengan teman-teman itu, berorganisasi lah kita, belajarlah kita, berkumpullah kita, berjuanglah kita bersama-sama. Kenapa harus bersama-sama? Karena tidak bisa perjuangan dilakukan oleh satu orang. Tidak bisa apalagi sendiri, Nandar sendiri, Romi sendiri, Papa Ciko sendiri.
Tidak bisa sendiri. Memperjuangkan urusan-urusan sosial, apalagi berkaitan dengan keputusan-keputusan politik itu menjadi perjuangan kita.